Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para petani karet dimanapun Anda berada. Saya sore hari ini lagi di salah satu kebun karet di wilayah Mesuji. Saya melihat petani lagi akan melakukan pemupukan, di mana pemupukan ini dilakukan setelah tadi malam ada hujan ya. Hari ini mungkin yang cocok untuk pemupukan. Jadi pemupukan itu kalau bisa diharapkan jangan sebelum hujan. Kalau sebelum hujan nanti pupuknya akan dibawa air, kemudian melarut ke air, lalu tidak terserap dengan baik oleh akaran. Nah, pada hari ini ya cocok saya rasa karena tadi malam hujan. Jadi pemupuk ini merupakan nutrisi ya bagi karet yang telah berproduksi ya. Walaupun sebenarnya pupuk itu tidak mesti harus karet produksi, karet pertumbuhan pun harus dipupuk sehingga nantinya bisa maksimal pada saat produksi gitu loh. Berarti kita lah kalau seandainya bibitnya baik ya, atau anak kita diberi gizi, maka pertumbuhannya akan lebih cepat dan kecerdasan juga mungkin akan lebih baik. Nah, jadi pupuk karet ini bukan hanya saat produksi seperti ini, tapi sebelum produksi pun harus dipupuk secara rutin. Nah, karet ini berumur berkisar mungkin 16 tahun jalan atau 15 tahun jalan lah, hampir 15 tahun. Artinya udah hampir dia berkisar 10 tahunan lah, 9-10 tahun berproduksi. Nah, seharusnya ini diberi pupuk NPK ya. Pada hari ini saya lihat NPK tapi nggak bisa sebutkan karena itu merek dagang, kalau sama kita promosi atau produksi nggak dikenakan kode etik. Jadi kalau dia berumur seperti ini, udah masa produksi sudah hampir 9 tahun atau umur 15-16 tahun ini, maka per batang itu seharusnya sejatinya adalah berkisar 800 gram atau 1 kilo per batang karet. Itu yang pas ya. Kenapa? Semakin besar dia batangnya, kemudian daunnya juga rimbun, maka kebutuhan nutrisi semakin banyak. Pada hari ini saya lihat petani hanya kurang lebih 600 gram, 500 sampai 600 gram, karena ya namanya petani bukan perusahaan, tentu apa ya, pagu anggarannya, dananya ya, mungkin nggak begitu cukup ya. Namun bagi kami petani ya, 600 gram, 500 kilo atau 600 gram plus minus ya, ini sudah cukup minimal untuk mempertahankan stamina karet ini untuk bisa berproduksi lebih maksimal ya, sehingga dia akan bisa mempertahankan produksinya karetnya. Nah, ini kalau pemupukan ya biasanya ditabur atau di lobang, digali. Sejatinya kalau musim cuaca sering penghujan ya, atau pada saat cuaca hujan yang begitu banyak, maka dia digali. Nah, kalau saya pengalaman sering saya gali 4-7 rumah tangin, radius mungkin berkisar ya 1,5 meter 2 meter dari batangnya, dan tutup lagi biar ketika ada hujan sehari 2 hari kemudian dia tidak akan tergerus di bawah air ya, dia tidak terbawa erosi. Namun kalau kali ini kayaknya ditabur saja ya, berkisar mungkin 1,5 sampai 2 meter lah dari jarak batang karet ya. Jadi 1,5 lah ya, karena ini kan 6 kali 3, ini 3 meter sana 6, jadi 3 meter jarak antara dua batang yang terdekat. Satu satu batok ini apa namanya mas? Mangkok. Satu mangkok ini berkisar 500 gram atau plus minus 500 sampai 600 gram atau setengah kilo lebih lah. Nah, tabur. Sekali lagi ini saya nggak menyarankan untuk tabur ya, sebaiknya digali kalau musim penghujan. Ini kayaknya dilakukan dengan cara ditabur saja, karena memang tentu kita kalau digali itu butuh waktu lama. Kalau kita tabur paling sehari selesai 1 hektar ya, paling setengah
setengah hari lah kalau orang 2 pupuknya untuk yang ditabur ya. Tapi kalau digali ya 1 hektar bisa 1 hari full orang 2, bahkan 1 hari setengah. Jadi biaya untuk pengupahan pemupukan akan bertambah, tapi dijamin insya Allah dia akan lebih aman pupuknya, nggak cepat tergerus oleh air dibanding dengan ini. Jadi kita kalah upah tapi menang produksinya atau menang asas manfaatnya. Tapi kalau gini ya kita upahnya berkurang ya, tapi resikonya ketika ada air hujan dia akan tergerus oleh air dan daya serap perakaran akan berkurang. Tapi karena pupuk akan terbawa air ke sungai atau mungkin ke rawa. Pemupukan sebaiknya memang ya, setidaknya minimal 2 kali setahun ya, NPK, terpisah urea, ya, SP3, TSP atau SP36, kemudian KCL atau NPK dalam bentuk majemuk ya. Ditambah dengan ada pupuk lain juga, Kizrit atau dolomit juga bisa. Tapi diharapkan selama setahun itu 2 kali pemupukan. Ya. Dosis yang pas adalah ya hampir 800 sampai 1 kilo per batang kalau sudah berumur 15 tahun ke atas seperti itu. Ya guys, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kita. Ini berdasarkan pengalaman saya dan referensi yang saya baca, seperti itu cara pemupukan yang baik. Namun kalau ada yang berbeda dengan pendapat saya ya nggak apa-apa. Tentu tiap orang kan punya ini. Memang diakui juga kadang-kadang pemupuk ini tergantung dari lahannya. Kalau lahannya agak kurang subur tentu banyak. Lahan subur nggak gitu banyak dosisnya. Gitu ya. Dan setiap lahan juga kadang-kadang juga butuhnya berbeda-beda. Nah, kalau perusahaan yang besar misalnya dicek daunnya, dicek lahan tanah juga kandungannya dicek, baru treatmentnya ditambah harus pupuk ini. Nah kalau kita petani ya kita nggak punya lab, biaya lab juga tinggi, apalagi mengambil daun, perakar atau tanah yang kita lab mungkin nggak sampai sejauh itu. Yang penting bisa menetes, bisa menghasilkan, kemudian bisa menghidupi keluarga dan pekerja, itu lebih daripada cukup. Sekian guys, mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.